Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Pagi hari ini saya tuh ngerasain kayaknya Tuhan tuh pengen ketemu Bapak Ibu Saudara loh. Bapak Ibu siap nggak ditemuin sama Tuhan? Kok cuma 1-2 orang kayaknya yang siap? Bapak Ibu nggak siap ditemuin Tuhan? Oke, sama-sama pagi hari ini sama-sama kita pengen belajar alami kemurahan hatinya. Jadi kita pengen mengenal Tuhan lebih lagi supaya kita tetap kuat dan bertindak, kata Daniel 11 ayat 32. Nah Bapak Ibu Saudara, ada seorang rabi sedang berdoa di tengah malam. Ketika itu rabi itu didatangi oleh seorang tua yang letih dan lesu dan pengen menumpang di rumahnya. Dia ketok pintu rumahnya, dan rabi itu waktu itu sedang baca Alkitab. Sedang baca kitab lah, bukan Alkitab, kitab. Rabi kan suka baca kitab-kitab. Nah waktu diketok pintunya, dia buka, dan rabi ini melihat seorang tua. Orang tua itu ngomong gini, "Pak, saya pengen numpang di rumah Bapak satu malam aja, karena saya letih." Terus rabi ini lihat, Bapak itu udah rada tua, ditanya, "Bapak umurnya berapa?" "Hampir 100 tahun," katanya. Nah, karena hampir 100 tahun, rabi itu nanya lagi gini, "Pak, Bapak agamanya apa?" Dia ngomong gini, "Saya ateis, saya nggak punya agama." Rabi itu marah. Dia ngomong, dia usir tamunya. "Pergi, saya nggak terima orang ateis di rumah saya." Akhirnya Bapak itu pergi. Ketika Bapak itu pergi, dia kembali lagi berdoa. Di tengah-tengah doanya, dia dengar satu suara. Dia dikatakan gini, "Anakku, mengapa engkau mengusir Bapak tua itu?" Terus dia ngomong gini, "Karena dia seorang ateis, aku tidak menerima orang ateis." Terus dia dengar suara Tuhan lagi, dia katakan gini, "Aku telah menerimanya hampir 100 tahun." Akhirnya rabi itu bergegas menyusul Bapak itu, dan dia bawa kembali ke rumahnya, dia layani dia. Nah Bapak Ibu, maksud cerita ini apa? Kemurahan Tuhan itu nggak dibatasi dengan baiknya kita. Jadi kalau kadang-kadang kita berpikir kita tuh diberkatin karena kita rajin ke gereja, siapa bilang? Toh kebanyakan orang yang nggak gereja juga diberkatin kan? Nah jadi kalau gitu untuk apa kita ke gereja? Kita pikir gitu, wah kalau gitu enak besok ke gereja nih. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Kita ke gereja karena kita mengucap syukur sama Tuhan. Karena Tuhan sudah baik sama kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kemurahan hati itu Tuhan tuh nggak dibatasi dengan apapun juga. Ya, nah kadang-kadang saya pernah dengar juga nih, kalau saya ajak beberapa orang saya ngajak pelayanan gini, "Ayo Pak, Bu, pelayanan, saya nggak layak Pak." Ya, kita ngomong gitu kan, tapi saya percaya kita nggak ada lah ya. Tapi beberapa orang ada yang ngomong begitu, "Saya nggak layak Pak." Kita itu melayani Tuhan bukan karena kita layak atau nggak layak, kita bisa atau nggak bisa. Tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan buat kita diizinin Tuhan untuk melayani Dia. Bukan karena kita gagah, bukan karena kita hebat. Bukan karena kita nyanyinya bagus atau kita doanya kita bagus atau segala macam, bukan. Tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 5 ayat 7 dikatakan begini, "Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan." Ini khotbah di bukit ya, dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah Bapak Ibu Saudara, syarat kita untuk mengalami kemurahan hati Tuhan, kita harus bermurah hati. Kalau kita nggak bermurah hati Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita nggak bakal bisa menerima kemurahan dari Tuhan. Seperti sang rabi tadi, dia nggak terima orang ateis, dia nggak terima orang-orang yang tidak seagama dengan dia. Tapi Tuhan menerima kita semua apa adanya. Nah, orang yang murah hati lah yang akan mendapatkan kemurahan Allah, supaya kemurahan Allah turun atas dirinya. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi kita benar-benar belajar bahwa belajarlah kita bermurah hati. Ya, nah kita pagi hari ini sama-sama kita pengen belajar tentang kemurahan hati. Jadi sebelumnya saya pengen kasih dulu, karena kita kadang-kadang kalau kita nggak tahu apa sih kemurahan hati, jadi kita nggak bisa ngalamin kemurahan hati Tuhan. Kita ngomong kadang-kadang, ini biasa, ini hal perkara biasa, ini yang emang seharusnya saya terima lah, karena saya sudah kerja keras, saya sudah ini. Ingat Bapak Ibu Saudara, kemurahan hati bukan upah. Jadi bukan karena kita kerja terus seperti seorang pegawai kerja,
di satu perusahaan dia setelah kerja dikasih gaji, itu bukan kemurahan hati. Memang sudah sewajarnya dia terima. Tapi kemurahan hati itu bukan hal yang harus kita, yang bukan bukan yang layak kita terima, yang seharusnya kita nggak nerima, tapi kita menerimanya, itu kemurahan hati. Nah Bapak Ibu, untuk kitab itu kita belajar dulu mendasari mengenai kemurahan hati. Ada 3 hal. Yang pertama, bahwasanya murah hati bukan berasal dari usaha, melainkan merupakan kasih karunia dari Allah. Nah jadi kemurahan hati itu bukan usaha kita. Di dalam Roma 9 ayat 15-16 dikatakan begini, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi benar-benar kemurahan hati itu bukan berdasarkan usaha kita, bukan hasil kerja kita. Itu yang pertama. Yang kedua, merupakan pribadi Allah sendiri. Ya, ini cerminan pribadi Allah sendiri. Dalam Lukas 6 ayat 30 dikatakan gini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu murah hati. Ya, Bapakmu murah hati. Yang ketiga, murah hati itu merupakan salah satu produk kasih. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi Allah itu kasih. Nah, salah satu produknya adalah murah hati. Nah jadi Bapak Ibu, kita nggak belajar tentang kita yang bermurah hati atau kita menerima bermurah hati dari Tuhan, tapi kita pengen bermurah dari orang lain, tapi kita belajar Tuhan, alami kemurahan hati dari Tuhan. Ya, nah saya percaya kita semua pasti pengenlah menerima kemurahan hati dari Tuhan, karena ini nggak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Ya, nah kita pengen belajar dari Daud dalam Mazmur 30 ayat 1-6 dikatakan begini. Mazmur 30 ayat 1-6. Mazmur, nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Nah dari pembacaan ini kita pengen belajar ada 3 hal Bapak Ibu Saudara, kemurahan hati Tuhan itu dapat terlihat melalui yang pertama kebaikannya, yang kedua kasihnya, yang ketiga pertolongannya. Nah kita pengen belajar yang pertama, kemurahan hati Tuhan terlihat dari kebaikannya yang tidak tergantung pada kebaikan kita. Ya, jadi Tuhan itu baik Bapak Ibu Saudara, kebaikannya itu tetap untuk selama-lamanya. Kita mau jahat, Tuhan tetap baik. Kita nggak beribadah, Tuhan tetap baik. Jadi Tuhan itu nggak tergantung dengan keadaan kita. Jadi Tuhan itu nggak pernah berubah, Tuhan tuh nggak pernah tergantung dengan situasi. Ketika kita marah, Tuhan jengkel, Tuhan marah juga. Enggak, Tuhan tetap baik. Kalau kita kan enggak ya, kalau orang marah sama kita marah juga, kita marah balik. Orang benci sama kita juga benci sama dia. Jadi kita beda dengan Tuhan. Nah yang kita belajar ini kita mau ngalamin gimana supaya benar-benar kita bisa ngelihat sih kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang mungkin yang kita alami dalam kehidupan kita, yang mungkin kita berpikir, wah di dunia ini sudah nggak ada orang yang baik lagi sama saya, di dunia ini sudah nggak ada yang peduli lagi sama saya. Saya pengen kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ada satu pribadi yang peduli sama Bapak Ibu Saudara, Tuhan. Nah, di sini dijelasan dikatakan dalam Mazmur 32 Mazmur 30 ayat 2 sampai 4 dikatakan begini. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Nah Bapak Ibu perhatiin ayat 2 dikatakan ini. Daud memuji-muji Tuhan kenapa? Karena dikatakan Engkau telah menarik aku ke atas. Daud itu dulu pernah ngalamin satu dikejar-kejar sama musuh. Dia mengalami hal-hal yang gak dalam kehidupannya, tapi dikatakan Engkau telah menarik aku ke atas di lembah jurang sekalipun Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah ketidakberdayaan sekalipun kalau kita benar-benar berharap mengandalkan Tuhan, saya percaya kok, kebaikan Tuhan itu bisa kita alamin.
Tapi dengan catatan Bapak Ibu Saudara, ya kan, jangan kita berpikir gini, kalau gitu enak dong, kita nggak usah buat baik, kita buat suka-suka kita aja, tahu kita bisa ngalamin kemurahan Tuhan. Bukan begitu caranya. Ya kan, tapi kita benar-benar belajar dikatakan, dan dikatakan tidak memberikan musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Jadi benar-benar dikatakan, aku akan memuji engkau ya Tuhan, sebab engkau telah menarik aku ke atas, dikatakan, dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Jadi Tuhan benar-benar nggak izinin loh. Orang itu senang di atas penderitaan kita, Tuhan nggak izinin. Tapi kadang-kadang kita senang kan kalau orang menderita. Kita kadang-kadang syukur, hore dia sakit, hore dia mati, hore dia, pokoknya segala macam, kita suka. Karena memang kita nggak murah hati. Tapi saya percaya kalau kita ngalamin kemurahan hati daripada Tuhan, saya percaya kok. Ketika orang-orang yang mungkin menyakiti kita, ketika orang-orang yang mungkin bikin kita susah, kita nggak, ketika dia ngalamin penderitaan segala macam, kita nggak bersuka cita. Nah, maka dikatakan, aku akan memuji engkau ya Tuhan, sebab engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Dikatakan ayat ketiga, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dikatakan gini, dan engkau telah menyembuhkan aku. Ini kemurahan, yang mungkin dokter ngomong gak mungkin sembuh, yang dokter mungkin ngomong 3 bulan lagi mati, yang mungkin udah divonis gak bisa buat apa-apa. Tapi saya percaya gini, kalau kita mengalami kebaikan Tuhan di tengah-tengah kondisi notabene-nya, kita gak punya uang untuk berobat, kita gak punya kemampuan untuk berbuat apapun juga di tengah-tengah penderitaan kita. Saya percaya kebaikan Tuhan nggak tergantung dengan keberadaan kita. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir, enak ya dia sakit, dia punya duit, dia bisa berobat, dia sembuh. Saya pengen kasih tahu Bapak Ibu Saudara, saya pernah dengar cerita, seorang kaya kena DBD, berobat ke Singapura, meninggal. Kurang apa? Salah tempat. DBD di Singapura nggak ada. Di Indonesia jagonya DBD, ngapain ke Singapura? Banyak duit, nggak dapat kemurahan Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir kita punya segala-galanya terus kita dapat kemurahan Tuhan. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Nah terus dikatakan gini, ayat keempat, Tuhan engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Dikatakan engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Ini satu kemurahan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, yang seharusnya kita mati. Tapi kita mendapat kemurahan Tuhan, kita hidup. Bapak Ibu percaya nggak? Kalau pagi hari ini kita sama-sama tempat ini, kita itu memperoleh kemurahan Tuhan loh. Benar, kemurahan Tuhan loh. Bukan karena kita ngomong kita sehat, bukan. Bukan karena kita gagah, bukan. Bukan karena kita saat teduh tadi pagi, bukan juga. Tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Nah kalau gitu Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa dapat kemurahan Tuhan tanpa, kalau kita lihat perhatiin di sini, Daud itu nggak buat apa-apa. Daud tuh nggak ngelakuin apa-apa. Tapi dapat kemurahan Tuhan. Artinya Daud bisa menerima kebaikan Tuhan tanpa dia ngelakuin apapun juga. Kalau gitu kita berpikir gini, kalau gitu ngapain kita buat baik? Nah Bapak Ibu ada satu kisah seorang rahib yang ingin menolong seekor kalajengking. Jadi rahib ini sedang berjalan-jalan di pantai lah ya, di pantai di karang-karang itu dia lihat seekor kalajengking yang terjang ombak. Jadi terjang ombak. Nah rahib ini berbaik hati. Dia ambil sepotong kayu, dia ulurkan kayu itu, dicapit. Nah karena dicapit itu, rahib itu pengen tolong, pengen bukain capitnya, dibukain. Tapi kalajengking itu mencapit tangannya juga. Nah dilihatlah oleh seseorang, dia tanya gini, rahib, ngapain kamu tolong kalajengking itu? Kalajengking itu kan mencapit kamu juga. Rahib itu ngomong begini, kalajengking itu memang sudah sifatnya mencapit. Tapi sifat saya itu menolong.
Siapapun yang datang kepada saya pasti tolong. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, kita berbuat baik bukan untuk mendapat kebaikan, tapi memang dasar kita itu berbuat baik. Maksud ya? Nah, kadang-kadang kita berpikir gini, ngapain saya berbuat baik? Ingat, kita lahir dari Tuhan. Ya, nih saya cerita kelahiran nih ya. Lahir pertama itu dari benih Adam. Ya, lahir dari benih Adam, benih dosa. Tapi ketika kita mengalami baptisan air, nah ini soal baptisan, Bapak Ibu yang belum baptis boleh dibaptis nih. Kalau Bapak Ibu mengalami baptisan air, waktu di Nikodemus tanya sama Tuhan, Tuhan aku gimana aku bisa mengalami kelahiran kembali? Ya kan, lahiran pertama juga dengan air ketuban. Lahir kedua dengan air juga, ditenggelamkan. Nah Bapak Ibu, waktu kita lahir kedua dengan baptisan air, kita menerima benih ilahi. Nah kalau kita udah menerima benih ilahi, seharusnya benih-benih Allah, saya percaya begini Bapak Ibu Saudara, benih Tuhan tuh gak ada yang jelek. Jujur saya katakan, benih Tuhan itu gak ada yang jelek. Kalau sampai ada yang jelek, sifatmu yang jelek. Loh bener loh. Kalau ada yang jelek ada, itu sifatmu yang jelek. Nah, jadi kita belajar gini, benih yang baik ini, itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Benih yang baru itu tadi. Nah maka dikatakan gini, dikatakan kalau kita berbuat baik bukan karena untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena dari dalamnya aliran itu aliran kebaikan yang kita hidupin. Nah Bapak Ibu perhatiin, kalau orang sifatnya jelek ya, itu pasti sumurnya jelek, hatinya pasti jelek. Lo bener loh, Bapak Ibu gak usah kaget, jadi Bapak Ibu gak usah kesel ada orang-orang yang jelek. Coba Bapak Ibu perhatiin karena kita ada jelek-jelek orangnya. Saya percaya di sini semuanya baik-baik semua. Nah Bapak Ibu perhatiin ya, jadi kita gak usah kesel. Jadi kalau benihnya tadi itu misalnya dalam hatinya itu memang bagus, airnya misalnya kalau kita ngomong airnya manis, Bapak Ibu hampir dipastikan ya, nggak mungkin keluar air pahit. Bener loh. Jadi kita benar-benar belajar, jadi kita lihat gini ya, Daud itu menerima kebaikan Tuhan bukan karena Daud baik, bukan. Semata-mata karena kemurahan Tuhan. Nah jadi kita belajar Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu baik yang saya katakan tadi, dan kebaikannya kekal selama-lamanya. Enggak tergantung dengan keberadaan kita. Tapi kalau kita mau baik sama orang, kita kan lihat. Dia baik sama saya enggak ya? Oh dia kayaknya enggak baik sama saya. Sorry deh Pak, Bu, saya enggak baik sama Bapak Ibu. Kita. Tapi kalau Tuhan enggak loh. Kita mau jahat, mau ibarat kata ibadah bolong-bolong, saat teduh bolong-bolong, baca Alkitab kadang-kadang, ingat Tuhan kadang-kadang, Tuhan tetap baik. Nah maka itu kita belajar ya, kita belajar gini, kebaikan Tuhan tuh nggak tergantung dengan kebaikan kita. Tapi ingat, kita harus berbuat baik kenapa? Karena ada benih Allah dalam kehidupan kita. Benih inilah yang menunjukkan siapa kita. Ya kalau Bapak Ibu sifatnya misalnya sudah ke gereja, kan banyak orang ngomong gini, saya nggak nyangka ya Pak ya, dia sudah gereja 40 tahun, sudah uban, sudah segala macam, tapi kok sifatnya nggak berubah-berubah Pak ya. Mungkin waktu dibaptis kurang lama itu. Lebih mungkin, tapi mungkin dibaptis kurang lama. Nah Bapak Ibu, kita belajar aja, kita belajar. Itu yang pertama, jadi kita belajar benar-benar, kalau Daud ngalamin kebaikan Tuhan, satu-satu alasannya, karena Tuhan bermurah hati kepada Daud. Ya, cuman satu alasannya, karena Tuhan bermurah hati kepada Daud. Nah, Bapak Ibu, di apa namanya? Di sini dikatakan Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Artinya Bapak Ibu Saudara, sekalipun kematian itu di depan kita, kalau kita dapat kemurahan Tuhan, percayalah Bapak Ibu Saudara, kita akan memperoleh kehidupan. Ya, jadi yang pertama itu. Yang kedua, kemurahan hati Tuhan terlihat melalui kasih-Nya yang melampaui keberadaan kita. Jadi kasih-Nya Tuhan itu melampaui keberadaan kita. Dalam Mazmur 30 ayat 6 bagian pertama dikatakan gini, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Bapak Ibu, kalau saya renung-renungin ayat firman Tuhan ini luar biasa. Kalau saya kadang-kadang kesel sama orang aja, saya bisa ingat sampai lama loh. Bisa direnungkan pagi, siang, sore, malam. Kenapa ya dia jahat nih? Pengen balas dendam. Bapak Ibu nggak ada yang gitu ya?
Nggak ada, kayaknya cuma saya sendiri deh. Kalau Bapak Ibu kan langsung kayak Tuhan nih. Marah, bermurah hati seumur hidup. Loh ya kan dikatakan gini, sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati, seumur hidup ia murah hati. Nah Bapak Ibu artinya gini, kasihnya yang melampaui keberadaan kita. Jadi kasih Tuhan itu melampaui keberadaan kita. Yang saya katakan tadi, Tuhan itu selalu mengasihi kita apapun keberadaan kita. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir saya ke gereja supaya Tuhan mengasihi saya ke gereja supaya saya diberkati, saya ke gereja supaya Tuhan melimpah-limpahin segala macam. Bukan itu. Jelas kita katakan, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Tuhan bisa marah? Bisa. Tapi setelah dia marah, Tuhan murah hati lagi, seumur hidup. Nah kita belajar Bapak Ibu Saudara, yang saya katakan tadi di dalam Matius tadi dikatakan, saya ulangin lagi, dikatakan tadi, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Kalau kita nggak bisa murah hati kepada orang lain, kita nggak bisa ngalamin kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak bisa mengasihi orang lain, jangan harap Bapak Ibu, Tuhan bisa mengasihi kita. Lo bener loh. Jadi jangan pernah berharap. Kasih itu bukan lip service. Kasih itu tindakan. Lo bisa kan orang misalnya gini, meluk orang, puji Tuhan, haleluya, tapi dia pegang pisau di belakangnya, tusuk di belakangnya gitu. Bisa kan? Tapi saya percaya di kita-kita nggak ada. Semua kita punya kasih yang tulus ya. Nah makanya Bapak Ibu Saudara dikatakan, sesaat saja ia murka. Artinya Tuhan bisa marah. Tapi Bapak Ibu jangan lihat kemarahan Tuhan. Nah Tuhan tuh marah kadang-kadang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatiin dikatakan dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan gini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Seperti rahib tadi, kerabi tadi. Dia nggak bisa mengasihi karena dia tidak seide, sepaham sama dia. Bapak Ibu, bisa nggak kita mengasihi orang-orang di sekitar kita yang mungkin notabene nggak sepaham sama kita? Atau kita berpikir gini, saya mengasihi orang-orang Kristen aja deh, orang-orang dunia saya nggak mau mengasihi. Nggak bisa begitu Bapak Ibu Saudara, kita mengasihi semua. Seperti Tuhan mengasihi dikatakan, saya ulangi lagi dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan saya pengen kasih tahu Bapak Ibu Saudara, Yesus mati bukan cuma untuk orang Kristen. Yesus mati untuk semua orang. Itu membuktikan kasih Tuhan. Matahari terbit bukan untuk orang Kristen, tapi untuk semua seisi dunia. Itu bukti kasih Tuhan. Maka saya katakan gini, Bapak Ibu kalau pandang ke tengah-tengah dunia, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lihat kemana-mana, saya percaya Bapak Ibu, itu bukti kasih Tuhan buat kita. Kasihnya selama-lamanya. Ya, jadi ingat, yang kedua, kasihnya yang melampaui keberadaan kita. Jadi, Tuhan mengasihi kita bukan karena kita berbuat ini, berbuat itu, bukan karena kita melakukan apapun juga, tapi kalau kita dapat karena kita ngelakuin ini, ngelakuin itu, usaha kita, saya katakan itu bukan kasih, itu bukan kasihnya Tuhan, itu namanya upah. Tapi saya percaya Bapak Ibu, kita mendapatkannya karena itu kemurahan Tuhan. Ya, yang ketiga, kemurahan hati Tuhan terlihat melalui, yang ketiga, pertolongannya yang selalu datang tepat pada waktunya. Dikatakan yang bagian Mazmur 30 bagian akhirnya dikatakan gini, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Nah Bapak Ibu kalau perhatiin gini kan, sepanjang malam ada tangisan. Kalau kita hitung malam itu dari jam 6 dan kita ngomong waktu menjelang pagi itu kita ngomong jam 12 malam lewat 1. Artinya ada batas waktu kita ngalamin kemalangan. Ada batas waktu kita ngalamin kesusahan. Jadi Bapak Ibu percayalah, kalau kita sedang mengalami ujian, dan bukan ujian, kalau kita sedang mengalami kemalangan demi kemalangan dalam kehidupan kita, kalau kita sedang mengalami proses demi proses dalam kehidupan kita, saya katakan gini, itu bukan proses seumur hidup. Ada batasnya, ada waktunya. Dan Tuhan tahu kok, di dalam
satu firman Tuhan dikatakan gini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan memberi jalan keluar, memberi kekuatan jalan keluar. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, maka jelas di firman Tuhan katakan gini, pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Tapi kadang-kadang kita suka ngatur Tuhan. Kita nggak sabar, kita nggak tahan. Kita pengen cepet-cepet, kita pengen instan. Ya kan kita makan semua pengen instan kan, kita kalau nunggu sayur lama aja kalau saya makan di restoran lama ya apa boleh buat terpaksa ya. Tapi kalau kita pengen makan kan instan-instan, pengen cepet. Makanya yang serba instan-instan itu pasti laku. Lo beneran? Mie instan lah, nasi padang, semua pasti laku-laku lagi instan-instan. Tapi kalau yang lama-lama itu butuh waktu lama. Ya ada tempat-tempat tentu kalau kita makan aja bisa nunggu 1 jam, makanya cuma 10 menit. Bapak Ibu pasti nggak mau dong, makannya 10 menit, nunggunya 1 jam, kelamaan. Nah Bapak Ibu maka dikatakan gini, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Nah artinya Bapak Ibu kita benar-benar gini ya, pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Jadi jangan pernah berpikir, Tuhan hari ini Tuhan, pokoknya hari ini Tuhan, kalau bisa jam ini, detik ini Tuhan. Belum tentu itu yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Maka dikatakan sepanjang malam, artinya ada satu kepergumulan, ada satu teriakan, ada satu erangan, ada satu keluhan, ada satu sakit apa segala macam. Saya percaya kok, ada masa-masanya yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Nah, masa itu saya katakan nggak panjang, tapi di lewat masa itu akan ada satu sorak-sorai. Tapi Bapak Ibu, kalau kita bergumul di masa itu terus-menerus, artinya gini, kalau kita hidup di jam 12 lewat, tapi kalau pikiran kita di jam 12 ke bawah, saya percaya kita stres juga kok. Berapa banyak orang terikat yang harusnya dia sorak-sorai, tapi dia terikat dengan masa lalunya. Dia pikirin masa-masa lalu terus di situ. Maka dikatakan sepanjang malam ada tangisan, artinya benar-benar Bapak Ibu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya apa yang saya katakan tadi, tidak selama-lamanya penderitaan itu bersama-sama dengan kita. Jadi jangan paksain Tuhan. Nah seandainya Tuhan izinin kita untuk memperlambat waktunya, percayalah Tuhan sedang menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih baik, lebih indah. Ada satu contoh ya, bukan contoh. Ini anak-anak di luar ya, anak-anak di luar tuh diajarin soal waktu. Jadi dikasih sebelum masuk kelas, kayak masuk kelas gitu dikasih permen satu. Terus dia ngomong begini, ini nggak boleh dimakan sebelum waktunya. Waktunya kapan? Dia nggak sebut. Ya sebelum waktunya. Tapi Bapak Ibu, hasil tes itu Bapak Ibu, hampir kebanyakan anak-anak makan. Loh anak-anak kasih permen kan suka kan? Apalagi kalau dikasih es krim. Nah Bapak Ibu, penundaan itu kadang-kadang kita berpikir gini, masalah. Padahal penundaan itu Bapak Ibu, itu suatu hal yang baik. Nah Bapak Ibu, sekarang saya tanya gini, mau nggak sih Bapak Ibu kalau Tuhan izinin dalam kehidupan kita, banyak perkara-perkara yang memang proses demi proses terjadi dalam kehidupan kita. Terus kita Tuhan ngomong gini, tunggu sebentar. Mau nggak? Bapak Ibu kok nggak mau jawab sih? Apa Bapak Ibu udah punya alternatif? Tuhan ingat ya, saya kasih deadline 1 minggu. Kalau 1 minggu Tuhan nggak jawab Tuhan, jangan salahin saya Tuhan ya, kalau saya cari alternatif. Galak ya, cari alternatif gini ya. Kita, yang Tuhan itu siapa? Kita apa dia gitu kan? Kita nggak mau cari alternatif. Tuhan ingat, sekarang banyak saingan Tuhan di dunia sekarang. Banyak saingan katanya kan. Bukan cuma Tuhan aja yang hebat, sekarang banyak yang hebat Tuhan. Bukan Tuhan yang hebat aja. Kita kadang-kadang begitu ya. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Dagangan nggak laku, nggak apa-apa Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, berkati, Tuhan berkatin semuanya, berkatin. 1 bulan nggak laku juga, 2 bulan nggak laku juga, 3 bulan cenderung mau bangkrut. Datang teman, Bu, Pak, ada pelaris sono Pak. Teman-teman saya itu pakai pelaris semua, Pak, kaya semua tuh Pak. Bener juga ya.
Kita berpikir. Datang nggak apa-apa deh, salah kan biasa, namanya juga manusia kan? Boleh salah, datang lihat sono. Nanti kan itu sudah salah kita ngomong, Tuhan ampun Tuhan, hilaf. Bisa begitu nggak? Bisa. Nah makanya dikatakan gini, menjelang pagi terdengar sorak-sorai, Bapak Ibu saya katakan gini, waktu dari jam 12 ke 12 lewat 1 cuma 1 langkah. Kita kadang-kadang gak sabaran. Kadang-kadang mungkin di 3 bulan waktu kita merasa Tuhan sedang membuat satu kenaikan yang melesat. Kita gak sabar. Konflik suami istri kita berpikir kita juga gak sabar. Kadang-kadang mungkin 1 langkah lagi terjadi satu sorak-sorai. Kita ngomong cerai. Mungkin 1 langkah lagi. Kadang-kadang kita gak sabar Bapak Ibu Saudara. Saya sering cerita ini, saya ceritain lagi Bapak Ibu Saudara. Saya pernah cerita, tapi nggak tahu Bapak Ibu masih ingat nggak? Ada satu keluarga suami istri ribut, cekcok terus. Istrinya nggak tahan. Istrinya kebetulan punya kenalan orang yang buat ramu-ramuan. Dia datang ke sono. Dia ngomong, saya tuh di keluarga ribut terus saya udah nggak tahan. Saya nggak tahan. Dia ngomong, ada nggak ramuan yang buat dia mati, tapi matinya pelan-pelan supaya nggak ketahuan. Saya bunuh dia. Dia ngomong ada. Tapi syaratnya cuma satu. Waktu kamu ngelakuin ini, kamu harus ngelakuin dengan kebaikan. Oke, kata dia. Mikir mati kan dengan kebaikan nggak apa-apa, sebentar juga mati. Dan ramuan ini kurang lebih butuh waktu 1 tahun untuk dia mati. Akhirnya dikasih. Tiap hari dikasih bubuk. Buatin susu, kasih bubuk. Dengan kasih kan, dengan kebaikan katanya. Dia kasih dengan kebaikan. Minum biar sehat. Wah, dengan kebaikan. Seneng kan? Dikasih minum berulang-ulang. Dia lihat, suaminya berubah. Jadi baik juga. Dia nyesel. Waduh, sebentar lagi mati nih. Datang lagi dia ke sono. Dia ngomong, ada nggak penangkar ramuan yang kemarin itu yang buat suami saya mati? Loh kenapa katanya? Saya nyesel, suami saya sekarang berubah jadi baik. Terus dia ngomong gini, nggak apa-apa, saya bukan kasih dia racun kok, saya cuma kasih dia vitamin. Butuh kesabaran Bapak Ibu Saudara. Nah makanya dia ngomong gini, menjelang pagi dari malam kepada pagi hari itu butuh waktu, Bapak Ibu butuh sabar. Bapak Ibu jangan nungguin waktunya, 1 jam lagi, 2 jam lagi, bukan itunya. Tapi kita benar-benar jalanin apa yang Tuhan kehendakin, lakukan apa yang harus kita lakukan. Saya percaya waktunya akan tiba, pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Ya Bapak Ibu jangan lihat suamimu buruk, jangan lihat istrimu buruk, jangan lihat bosmu buruk, jangan lihat karyawanmu buruk, jangan lihat itu semuanya. Jangan lihat anakmu buruk, jangan lihat orang tuamu buruk, tapi lakukan apa yang Tuhan pengen kita lakukan. Pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Jadi Bapak Ibu ingat, tangisan itu akan berlalu, masa kelam itu akan berlalu, kegelapan itu akan berlalu, akan terbit matahari yang akan menyinari dunia. Tangisan akan berubah jadi sorak-sorai. Ya, jadi Bapak Ibu jangan lupa, saya percaya Daud menyadari bahwa semua yang dia lakukan bukan karena kehebatan dia, tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara kita juga belajar semua yang kita jalani dalam kehidupan kita semata-mata bukan usaha kita, bukan karena gagah kita, bukan karena hebat kita, semata-mata karena kemurahan Tuhan. Ya. Nah, jadi gimana kita senantiasa mengingat kemurahan Tuhan? Mazmur 30 ayat 2 dan 5 dikatakan gini, untuk senantiasa mengingat kemurahan Tuhan, kita belajar dari Mazmur 30 ayat 2 dan 5 dikatakan, aku akan memuji Engkau Tuhan. Yang pertama kita memuji Tuhan. Muji itu bukan nyanyi ya, muji itu misalnya kita, Tuhan Engkau baik, Engkau agung Tuhan. Di tengah-tengah kita hari-hari kita jalan mungkin, lihat keindahan Tuhan, lihat matahari yang bersinar, aduh Tuhan terima kasih.
Ya, jadi itu pujian untuk Tuhan. Terus kalau menyanyikan mazmur, jadi kita benar-benar nyanyi, muji lagu ini, kita bicara nyanyi, menyanyikan mazmur, ya kan. Terus yang ketiga tuh di ayat kelima, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Jadi kita benar-benar syukur. Apapun yang kita alamin, bersyukur Bapak Ibu Saudara. Ya, suamimu mungkin bikin bete, bersyukurlah dia masih bernafas. Daripada Bapak Ibu nanti nangisnya di peti mati, mendingan bersyukur. Bener loh, kadang-kadang kita bisa cekcok di tengah-tengah waktu hidup. Sudah meninggal, cekcoknya lupa, nangis di peti mati, minta maaf, ngapain maaf di peti mati? Loh iya dong, ngapain maaf di peti mati? Maaflah sekarang minta maaf gitu kan. Nah itulah Bapak Ibu Saudara, belajar syukur. Saya percaya apapun yang saya katakan tadi, keberadaan kita, Tuhan izinkan untuk membentuk dan proses kita. Kesimpulannya, kemurahan hati Tuhan bukanlah sesuatu yang murah, tapi tidak ada satu hal pun yang dapat menukar kemurahan hati Tuhan. Yang kedua, satu-satunya alasan kita dapat menerima yang seharusnya kita tidak menerima adalah karena kemurahan hati Tuhan. Yang ketiga, kita akan mengalami kemurahan hati Tuhan jika kita juga bermurah hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Bapak Ibu, Tuhan itu baik buat Bapak Ibu Saudara. Apapun keberadaan Bapak Ibu Saudara, seburuk apapun yang kita pandang dalam kehidupan kita, Tuhan itu baik buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu Tuhan yang murah hati. Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih. Tuhan itu Tuhan yang kebaikannya tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiara Baba Baba Kiara. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiara Baba Kiara Baba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sedang mengalami pergumulan, kalau Bapak Ibu sedang mengalami masa-masa yang gelap, kalau Bapak Ibu mengalami satu penderitaan yang tidak kunjung selesai, kalau Bapak Ibu mengalami sakit yang mungkin Bapak Ibu mengalami penderitaan kesesakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, datang kepada Tuhan, sabar, sabar. Tuhan murka cuma sebentar, tapi kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan itu selamanya. Masa kelam itu cuma ada waktunya. Malam itu juga ada waktunya. Akan timbul fajar pagi yang membuat kita bersorak-sorai. Tetap bertahan Bapak Ibu Saudara, tetap bertahan. Percayalah, waktunya akan segera tiba. Sorak-sorai itu akan segera datang dalam kehidupan kita. Kemenangan, kesembuhan, pengangkatan Tuhan, peninggian Tuhan itu akan segera datang dalam kehidupan kita. Jangan cari jalan alternatif. Jangan lakukan dengan kekuatan kegagahan kita. Kita manusia terbatas Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satu orang pun yang sanggup menyambung nyawanya kalau bukan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang sanggup memperpanjang umurnya kalau bukan Tuhan. Kalau kita hidup semata-mata karena kemurahan Tuhan buat kita. Biarlah pagi hari ini kita menyadari dan biarlah pagi hari ini kita belajar dari pribadi Tuhan. Kita benar-benar mengenal Tuhan supaya kita tetap kuat dan bertindak di masa-masa sukar. Bapak, kami berdoa Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan di tengah-tengah keluarga kami Tuhan Yesus. Apapun yang kami alami pribadi lepas pribadi Tuhan, di tengah-tengah kami mengalami satu keletihan, kelesuan Tuhan. Bapak, kami berdoa biarlah Roh-Mu Tuhan yang membangkitkan kami Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap kami Tuhan Yesus. Dan kami boleh melihat Tuhan, di depan kami ada Tuhan yang besar, Tuhan yang bermurah hati, dan kemurahannya kekal selama-lamanya. Kami percaya Tuhan yang bermurah hati itu Tuhan akan membawa kami Tuhan untuk mengalami sorak-sorai daripada Engkau Tuhan itu. Kami tidak mau terhimpit lagi dengan persoalan-persoalan hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh melihat Tuhan Allah yang hidup, Allah yang memberikan tangannya bagi setiap kita yang akan mengangkat kita ke tempat yang tinggi di mana Tuhan ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami juga punya kerelaan Tuhan melepaskan Tuhan apa yang telah terambil Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, kemurahan-Mu Tuhan yang menopang kami. Kemurahan-Mu Tuhan yang menghibur kami Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu Tuhan yang memberi kekuatan bagi setiap kami. Kemurahan-Mu yang memberi kelegaan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Daud mengalami Tuhan bukan karena dia melakukan segala sesuatunya, tapi karena dia menerima kemurahan-Mu Tuhan. Kami pagi hari kami berdoa Tuhan, biar setiap kami juga boleh menerima kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Biar kami boleh menerima Tuhan kelegaan daripada Engkau. Kami boleh melihat masa depan Tuhan yang penuh pengharapan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan berbicara lebih lagi bagi setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan boleh bertemu dengan Engkau, berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah kami boleh mengalami pembaruan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami dan datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang mau mengalami kemurahan hati Tuhan berkata, amin, terus memberkati.